Musa katanya artinya diangkat dari air. Nah, Musa, tokoh yang sudah pernah kita bahas, tapi kita bahas kembali karena reuni ini. Nah, yang akan kita bahas adalah sebagian dari kitab Keluaran ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mau keluarnya bangsa Israel itu resmi atas otoritas pemerintahan bangsa Mesir, supaya tidak dicatat sebagai sebuah pemberontakan. Teman-teman Facebook mungkin sedang mengalami pengalaman yang seperti ini. Kurang lebih gitu ya. Hidup di tengah pandemi, Tis, ya. Sama persis seperti apa yang bangsa Israel alami. Kamu masih mau lanjut berjalan sama Tuhan, atau kamu mau stuck di situ dan bilang sama Musa, mendingan kita kembali aja ke Mesir. Facebook, kembali lagi di Facebook What's on your mind. Apa kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Nah, seperti biasa, aku nggak sendiri. Ada pendeta Dedi di sini. Halo pendeta. Sehat-sehat. Sehat, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Bersyukur banget karena di saat-saat kayak gini, kesehatan nomor 1, guys. Betul sekali. Apapun yang kita punya, kalau kita nggak sehat, nggak enak rasanya kan? Iya. Nggak enak banget. Makanya kita tetap jaga jarak. Betul. Ya kan? Pakai masker. Ini pakai apa istilahnya nih? Protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita pengen buka masker biar ngomongnya enak. Iya, karena kadang ngos-ngosan kalau ngomong pakai masker tuh. Ini kan muka cantik dan gantengnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan langsung. Ya kan? Tapi kita percaya bahwa dengan menggunakan masker dan kita jaga jarak, rajin cuci tangan dan lain sebagainya, kita tetap sehat. Teman-teman Facebook di rumah juga bisa melakukan hal yang sama, Fa. Sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19 ini. Betul, pendeta. Apalagi kan kita sebenarnya kalau misalnya pakai masker ya, karena aku suka sebel. Ngomongnya harus kencengan dikit biar biar kedengaran. Aku suka sebel gitu kalau misalnya orang nggak mau pakai masker itu dengan alasan saya kuat kok. Saya kuat kok, itu gemes. Aku kayak oke, kamu kuat, orang lain tidak. Betul. Gitu. Nah, itu harus diingat juga ya teman-teman, supaya kita tuh bukan cuma ngelakuin buat diri kita juga ngelakuin buat orang lain. Betul. Jadi jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi sudah saatnya kita berpikir untuk orang lain juga. Kita diajarkan untuk nggak egois di sini. Betul itu. Ini penyakit bukan kaleng-kaleng loh ini. Aduh, luar biasa. Nggak kaleng-kaleng sama kayak yang tokoh kita mau bahas ini. Betul. Nggak kaleng-kaleng juga. Tapi sebelum kita kasih clue ke teman-teman, kita ajak semua teman-teman untuk join ke semua sosial media Hope Channel Indonesia. Ya kan? Bahkan kita punya tayangan yang 24 jam. Jadi 24 jam kalau kalian nggak punya kegiatan apa-apa, nggak tahu mau ngapain, nonton Hope Channel aja. Betul. Ada bisa langsung di websitenya, ada di bawah sini. Nanti kalian bisa langsung masuk ke situ aja. Selain ada teman, maksudnya kan waktu senggang atau ngapain, ada temennya kan nonton Hope Channel, ada berkat rohani juga. Betul. Ya kan? Bisa belajar juga. Betul. Nah, yang lebih indah adalah kita didoakan juga loh dengan tim pendoa Hope Channel Indonesia. Betul sekali. Itu. Oke, sekarang sudah siap? Siap. Ini temen lama sebetulnya, tapi rasa baru kali ya. Reuni. Sekarang udah lama nggak ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Saya suka kata itu, kata reuni. Oke. Mungkin clue-nya adalah kayak gini, Tisha. Dia adalah seorang pemimpin terbesar dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Udah ngerti lah ya? Ngerti ya? Namanya artinya diangkat dari air. Hai. Aduh. Ini percaya nggak sih nggak ada yang bisa nebak? Aduh, nggak mungkin. Pasti semua bisa setiap ngomongin tokoh ini, pasti namanya disebut. Betul sekali. Nah, hebatnya adalah dia bisa lolos dari pembantaian besar-besaran itu, dan dia dipelihara oleh putri Firaun. Sehingga katanya dia adalah kandidat the next Pharaoh, the next Firaun di Mesir. Siapa dia? Aku boleh sebut ya? Nanti dong. Nanti dong. Nggak sabar banget. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Facebook.
Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, siapa nih tokohnya pendeta? Tebak dong. Aku yang tebak? Iya dong. Pasti mereka juga di rumah udah pada tahu ya teman-teman ya. Bagus lah, kalau semua tahu artinya lebih enak belajarnya. Kan udah saling tahu nih. Iya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena sudah kenal bagus-bagus sayang. Aduh. Oke. Siapa namanya, Pak? Namanya Pak lagi. Namanya Tisha. Saya jadi ingat sama produser kita. Oh iya. Gitu kan? Jadi panggil-panggil terus ya. Oke. Siapa namanya Tisha? Ini bukan produser kita ya. Namanya Musa. Musa, betul sekali. Musa, ingat Musa ya. Musa katanya artinya diangkat dari air. Nah, Musa, tokoh yang sudah pernah kita bahas, tapi kita bahas kembali karena reuni ini. Nah, yang akan kita bahas adalah sebagian dari kitab Keluaran ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa ini penting? Karena begini, Tisha. Menurut beberapa pakar arkeologi, mereka tidak bisa menemukan bukti-bukti yang otentik dari Mesir katanya yang menunjukkan bahwa kisah penyeberangan dari Mesir itu, mereka menyeberangi Laut Merah sampai akhirnya mereka boleh tiba di Kanaan, itu katanya cerita itu nggak eksis, nggak pernah ada dalam catatan sejarah di Mesir ada bangsa yang besar keluar dari Mesir, nggak pernah ada dalam catatan mereka. Logikanya begini, kebiasaan orang-orang kafir ketika mereka menang dalam peperangan atau mereka mendapatkan satu hal yang hebat yang mereka bisa raih, itu mereka selalu abadikan. Dalam bentuk relief mungkin, dalam bentuk pajangan dan ukiran-ukiran. Tapi untuk setiap kekalahan, hal yang misalnya buruk menimpa mereka, nggak akan pernah mereka abadikan. Ya namanya hal buruk. Iya, ngapain? Kan? Untuk apa? Nah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu seperti sebuah pengalaman yang buruk. Wah, kenapa? Seperti kekalahan besar karena mereka tidak bisa mempertahankan budak-budak mereka tetap tinggal di negara mereka. Tetap stay di mereka. Betul. Itu sebabnya hanya sedikit atau bahkan sampai orang bilang nggak ada peninggalan di Mesir yang menunjukkan ada bangsa yang besar, ekspansi besar-besaran. Ya, ada yang katanya 2 juta orang keluar dari tempat itu dan melakukan perjalanan sampai pada akhirnya tiba di Kanaan. Apalagi kisah membelah Laut Merah. Itu akan kita bahas dan sedikit dari kehidupan akhir Musa ketika Musa mati di atas gunung Nebo. Itu Tisha. Tapi katanya Tisha punya fakta menarik tentang kitab Keluaran. Iya, ini tentang kitab Keluaran. Semoga betul ya. Nah, kitab Keluaran ini adalah cerita yang dapat mempertahankan identitas mereka. Jadi Keluaran identitas ini buat identitas bangsa Israel karena bukan karena. Ini di kitab ini tuh kayak kalau tadi tuh sejarah. Nah, walaupun kata orang-orang nggak ada di kitab Keluaran ada, guys. Iya, itu dia. Itu ini yang harus baiknya. Karena ya kok bisa nggak ada padahal kita taunya ada, kan nggak lucu jadinya, nggak sinkron. Itu terjadi karena mungkin ya ada beberapa faktor yang kayak tadi aku kasih tahu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah ya kita bisa ini pakai iman ya. Iman ya, setan bisa menggunakan banyak cara untuk istilahnya menghilangkan segala jejak langkah-langkah kemenangan umat-umat Tuhan, sehingga dunia tidak dapat melihat bagaimana cara Tuhan menuntun umat-umatnya. Tapi pun demikian kita punya warisan yang hebat namanya Alkitab. Buku sejarah yang mencatat mulai dari penciptaan sampai akhir kehidupan manusia di atas dunia ini. Ya kan? Itu berita baiknya. Walaupun dunia tidak mencatat, tapi Alkitab tetap mencatat. Ngomong-ngomong tadi soal identitas bangsa ya. Betul itu Tisha. Itu fakta yang tidak boleh dilupakan. Karena kitab Keluaran mencatat Exodus kan? Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dengan mereka keluar dari Mesir, mereka sekarang statusnya berbeda lagi. Udah bukan budak lagi. Bukan lagi budak, tapi orang merdeka. Siapa yang menebus mereka? Tuhan. Makanya itu penting, identitas mereka sebagai bangsa Israel. Walaupun dalam keluarnya mereka dari Mesir, mereka belum punya tanah. Ya kan? Belum ada tempat. Ingat dulu waktu kita sekelas kan? kita belajar PKN kan dulu kan? Bahwa syarat sebuah negara harus ada wilayah. Ada pemerintah. Mereka belum punya wilayah, tapi mereka dijanjikan Tuhan sebuah wilayah yang akan mereka tempati. Mereka dijanjikan sebuah pemerintahan yang indah, pemerintahannya sangat fair, sangat adil. Siapa kepala pemerintahannya?
Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan yang akan menuntun, memelihara mereka. Tuhan juga yang akan menyediakan sebuah tempat bagi mereka sehingga identitas bangsa itu mereka miliki. Nah, kita akan belajar sekarang sejarah kehidupan bangsa Israel melalui kehidupan Musa. Kan yang part pertama kita udah bahas nih, siapa Musa dan lain sebagainya. Sekarang Musa dan bangsanya harus menghadapi masalah besar. Kita buka Alkitab kita. Ya, kita buka di Keluaran pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Silakan Tisha. Aku baca ya, Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Inilah mungkin kemungkinan besar ya, sebuah teori yang memberikan petunjuk kepada kita masalah utama kenapa kemudian bangsa Israel ditindas di Mesir. Karena raja yang baru. Tidak mengenal raja Yusuf, yang baru. Nah, kalimat raja yang baru ini diperkuat dengan kalimat yang selanjutnya, tidak mengenal Yusuf. Sehingga ada banyak komentator Alkitab yang setuju, mereka yakin bahwa raja yang baru ini bukanlah raja yang naik karena faktor warisan keturunan, tapi ini dia bangkit karena faktor kudeta. Dia rebut itu kekuasaan raja yang sebelumnya. Sehingga dia nggak tahu sama sekali sejarah bangsanya. Nah, aku mau kutip nih salah satu komentator namanya Bernard's Notes on the Bible. Sehubungan dengan Keluaran 1 ayat 8 dia tulis demikian, bahwa kemungkinan besar raja yang baru ini adalah raja yang naik tahta karena perebutan kekuasaan. Sehingga dia tidak kenal Yusuf. Kenapa penting kata Yusuf ditulis? Yusuf bangsa Israel. Yusuf orang Israel. Yusuf yang membuat Mesir jadi masyhur. Ingat, 7 tahun kelaparan, 7 tahun masa kelimpahan. Kelimpahan dulu ya, baru kelaparan ya. Kelimpahan itu ditabung semua hasil-hasil buminya sama si Yusuf. Kemudian di saat-saat disimpan ya. Kelaparan, mereka nggak kelaparan. Mesir jadi bangsa yang istilahnya semua orang lihat, wah luar biasa nih Mesir. Saat semua bangsa kelaparan, mereka Mesir jaya. Siapa yang membuat itu? Yusuf. Tuhan melalui Yusuf. Bayangkan sejarah yang besar di Mesir, raja ini nggak tahu. Kan sebuah hal yang nggak masuk akal kan? Nah, akhirnya kemudian terjadilah yang namanya perbudakan. Nah, bukanlah kemudian kebetulan apabila masalah perbudakan ini membuat Tuhan kemudian menyelamatkan bangsa Israel. Karena Tuhan nggak mau dong umat-umatnya ditindas seperti ini. Dijadikan budak terus ya. Betul. Tapi Tuhan ini, kalau menurut aku ya, Tuhan ini Tuhan yang beraturan. Maksudku gini Tisha, ada sebuah peninggalan di Mesir namanya Papirus 5. Papirus 5 ini ditemukan. Papirus 5 ini menulis bahwa ada sekitar 2 orang, ini penyusup, mereka keluar dari perbatasan. Jadi di perbatasan Mesir itu ada penjaga dan tugasnya adalah selalu mencatat keluar masuk orang. Ternyata ada 2 orang yang lari tanpa izin. Ketahuan akhirnya ditulis. Jadi artinya begini, di Mesir itu keluar masuknya orang selalu dicatat. Nggak pernah miss gitu maksudnya. Bahkan untuk orang yang kabur pun dicatat, apalagi yang resmi. Jadi kenapa Tuhan meminta Musa langsung datang menghadap Fir'aun agar bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan mau keluarnya bangsa Israel itu resmi atas otoritas pemerintahan bangsa Mesir, supaya tidak dicatat sebagai sebuah pemberontakan. Jadi tercatatnya bagus. Bagus. Tapi apakah ada salinan catatan itu? Nggak ada. Karena kita tahu prosesnya itu sangat cepat sekali waktu mereka keluar dari Mesir. Begitu tulah ke-10 jadi, bam! Akhirnya mereka langsung keluar. Dari Mesir. Ini mau lanjut atau kita dengarkan dulu? Kayaknya kita harus dengarkan yang mau lewat setelah yang satu ini ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita harus ajak lagi teman-teman kita. Kita sekarang ajak sekali lagi, tapi kalian juga bisa ajak yang lain. Ajak teman-teman yang lain. Ingat, jangan knockout ya.
Iya, betul. Jangan Tetap juga stay. di remove friend kita nih. Di blok, Jangan jangan di blok. Kita jangan harus sampai. ajak banyak teman-teman untuk join sama kita, betul? Betul. Oke, kita lanjut nih pembahasan selanjutnya ya. Ya. Karena Musa ini penulis kitab Keluaran, Tisha kan? Jadi Musa sementara memberikan petunjuk sama kita tentang situasi apa yang terjadi saat itu yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Oke, itu sebabnya ingat tadi, mau diulangi lagi, bahwa Tuhan mau secara resmi bangsa Israel itu diketahui oleh orang-orang Mesir. Atas otoritas Mesir, bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir. Makanya langkah pertama yang Tuhan mau adalah, Musa, kamu harus pergi menghadap ke Fir'aun. Kita baca di Keluaran 5, Tisha ya. Keluaran pasal yang ke-5. Ayat yang pertama. Oke. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Oke, sampai situ dulu. Ini adalah langkah pertama. Agar Musa datang kepada Fir'aun. Langkah pertamanya adalah Musa harus kasih tahu sama Fir'aun bahwa perintah ini datangnya dari Tuhan, bukan dari Musa. Makanya katanya beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau Musa memperkenalkan kepada Fir'aun otoritas apa yang membuat Musa datang menghadap Fir'aun. Oke? Sehingga Fir'aun mengerti bahwa perintah ini datangnya dari Tuhan. Sekarang masalahnya begini, Tisha. Di Mesir banyak Tuhan. Oh iya. Oke? Di Mesir banyak Tuhan. Kenapa nggak kalian sembah aja Tuhan-Tuhan di Mesir? Kenapa harus Tuhan yang ini? Akhirnya pertunjukan adu kuat. Tuhan mana yang lebih hebat terjadi kan? Air menjadi darah. Ya kan? Kemudian katak, lalat pikat, dan lain sebagainya. Muncul itu untuk menunjukkan keagungan dan kehebatan Tuhannya Israel. Walaupun kemudian Allah-Allah Mesir itu coba untuk menandingi kan? Dibuat tandingannya. Oh bisa, kami bisa buat ini. Tapi ketika tulah ke-10 terjadi, anak sulung mati. Bolehkah Allah-Allah orang Mesir menghidupkan anak sulung yang mati? Nggak bisa. Karena ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah-Allah orang kafir ini. Hanya Allah yang hidup, sumber kehidupan, yang bisa melakukannya. Karena dia sendiri sumber kehidupan. Yes. Nah, makanya Tuhan mau Musa memperkenalkan dulu atas otoritas apa perintah ini datang, yaitu Tuhan. Sehingga Fir'aun boleh mengakui pada akhirnya otoritas tertinggi dari pemimpin bangsa ini. Bukan Musa, tapi Tuhan. Jadi Tuhan mau menekankan hal yang penting di sini. Ketika kita membaca Alkitab, bahwa Musa hebat bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan yang menggunakan dan memakai Musa menjadi perwakilannya. Oke, sekarang akhirnya singkat cerita nih ya. Mereka keluar. Kita sekarang ke Keluaran pasal yang ke-13. Oke, 13. Keluaran 13. Kita lihat ayatnya yang ke-17, Tisha. Tisha boleh baca. Ayat yang ke-17. Oke, Allah menuntun umatnya. Ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, lihat, setelah Firaun membiarkan bangsa artinya itu. Otoritas keluar diketahui oleh Firaun. Betul? Di ACC ya? Yes, ACC. Artinya Tuhan nggak mau bangsanya menjadi bangsa pemberontak. Keluar baik-baik. Oke, lanjut Tisha. Oke. Allah tidak menuntun. Betul. Ya betul kan? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini. Oke. Ini mau ke negeri perjanjian kan? Keluar. Mungkin ini jalan pintasnya nih, jalan tikus ya orangnya. Ya jalan tikus. Tapi Tuhan nggak mau mereka pimpin lewat jalan itu. Tuhan pimpin lewat jalan yang lain. Entah gimana ceritanya. Mungkin memutar atau nggak tahu gimana. Kenapa? Karena kalau mereka lewat situ, mereka akan bertemu dengan orang-orang Filistin. Masalahnya gini, mereka ini kan budak, orang tahu. Ada budak yang lepas. Kita tangkap budak ini, kita jadikan mereka budak juga. Mungkin saja itu skenario itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, akan terjadi peperangan yang hebat antara bangsa Israel melawan orang Filistin. Orang Israel belum siap.
Baru keluar dari perbudakan. Mereka belum punya tentara, oke? Belum ada departemen apa nih istilahnya? Keamanan. Kalau kita kan istilahnya kayak ini kepala pasukannya siapa? Belum ada, oke? Terus alat-alat perangnya mana? Belum ada. Bayangkan ini mama lagi gendong bayinya, oke? Nyong lagi tarik dombanya, kambingnya, ternaknya kan? Semua orang mungkin itu ribut, nggak mungkin nggak ribut. Yang kan berbondong-bondong orang. Jadi kalau terjadi kekacauan, kasihan bangsa ini. Tuhan memilih rute yang lain, oke? Rute yang lebih baik. Tuhan memilih rute yang lain. Tapi rute itu kemudian membuat perjalanan bangsa Israel jadi semakin menegangkan. Jadi makin lama. Kalau gitu siapa yang bikin lama? Tuhan? Iya. Ayat yang ke-18. Silakan baca. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Oke. Tuhan meminta mereka berputar kan? Ya. Menuju ke Laut Teberau. Kenapa harus menuju laut? Oke, terus. Oke, lanjut ya. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Terus. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Oke, terus. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Oke. Sampai 22. Sampai habis. Lanjutin ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu ada pada waktu malam di depan bangsa itu. Walaupun berjalan berputar, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu sendirian. Tuhan tetap bersama dengan mereka di dalam perjalanan mereka. Kalau kita berpikir jalan hidup kita sepertinya sulit, kita udah muter-muter, hidup kok stuck di sini aja. Nggak maju-maju. Maju kena, mundur kena, ke kiri kanan jurang, gimana? Ingat, yakinkan selalu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan meminta kita untuk berjalan di jalan yang tidak pintas. Kita maunya kan shortcut. Makan aja maunya instan. Iya. Hampir aja aku sebutin namanya. Yang instan-instan emang kita enak. maunya semuanya instan. Tuhan mau sebuah proses. Kenapa? Satu, bangsa Israel sudah lama kemungkinan besar tidak menyembah Allah yang benar di waktu mereka jadi budak. Mesir. Makanya di Keluaran pasal yang 5, langkah pertama yang Tuhan mau adalah bangsa ini boleh keluar sejenak dari Mesir untuk beribadah sama Tuhan di padang. Sehingga hubungan mereka sama Tuhan itu erat. Jadi kalau nanti mereka sudah keluar dari Mesir dan menetap di negeri perjanjian, hubungan mereka sama Tuhan makin erat. Sudah kuat karena sudah ada hubungan dari sejak awal perjalanan. Ditumbuhkan pelan-pelan ya. Itu dia. Jadi kalau perjalanan cintamu sepertinya agak Dikaliku? Mungkin kalau orang bilang udahlah nggak jodoh. Bukan jodoh. Tapi itu kan membantu kita untuk belajar mengerti bahwa hal-hal yang lalu sudah kita lalui, jadi pelajaran penting bagi kita untuk menghadapi hari yang akan datang. Bahwa Tuhan kadang menuntun kita di jalan yang tidak mudah. Ada sebuah lagu kan, "It's not an easy road." Iya. Bukanlah jalan yang mudah. Hidup dengan Tuhan tuh kayak gini, men. Ya kan? Betul kan? Makanya ada satu kalimat lagi tuh, syairnya orang kan. Bukan berarti jalan bersama dengan Tuhan, lantas kemudian jalan kita itu nggak berbatu, nggak berkerikil. Nggak. Justru berbatu dan berkerikil. Karena ketika kita tersandung, kita mengaduhnya sama Tuhan dan kita dipegang sama Tuhan juga. Ini is not an easy road. Dan hebatnya, Musa lah yang menuntun mereka di depan mereka untuk menatap jalan yang sukar ini. Kalau kamu jadi pemimpinnya, kamu jadi pemimpinnya, perasaan kamu gimana sama Tuhan? Duh, aneh-aneh ini. Tuhan, kalau ada jalan pintas, kenapa harus mutar? Kalau ada jalan yang mudah untuk membuat kita cepat tiba di studio ini, kenapa kita milih muter? Itu dia, pertanyaan banget.
Sekarang ke pasal yang selanjutnya kita akan lihat bagaimana cerita itu akan berlanjut. Silakan. Pasal 14 Ayat 1. Oke. Firaun bertindak untuk menghabiskan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Tadinya mereka udah tiba di Etam. Oke. Karena kalau petanya tuh mereka dari Sukot, mereka jalan ke Etam. Sekarang mereka diminta berbalik ke arah Pi-hahirot. Oke. Ngerti nggak ini maksudnya Tuhan apa? Kamu udah progres maju, sekarang kamu tuh disuruh Tuhan mundur. Ini kayak grafik ya, naik turun. Bukan hanya sekedar grafik, tapi kamu diminta seperti arah berbalik ke Mesir. Sementara, kamu memikirkan kenapa ini kok kita sepertinya arah balik. Ayat yang keberapa ini? Ayat yang ketiga. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia akan mengejar mereka. Sementara kamu mungkin lagi berpikir dalam perjalanan, kok di arah balik ya? Kenapa balik ya? Kamu sementara mikir kenapa gua balik, Fir'aun lagi maju mau menjemput kamu. Kamu sekarang jadi Musa. Kayak berasa dimainin ya. Terus kamu ya, kamu di depan gitu kan, terus kamu menyadari bahwa ini gemuruh apa di sana ya? Kok ada tiang-tiang seperti benderanya Mesir ya? Kok ada seperti kabut yang besar sekali? Ini kan kereta-keretanya. Guruk-guruk kan? Wah. Ya, terus itu pasir-pasir. Pasir. Wah. Mereka disuruh Tuhan untuk berkemah di Pi-hahirot. Pi-hahirot itu sama seperti di sebuah teluk. Sementara kamu diam di situ Pi-hahirot, ke sebelah utara kamu ditahan sama gurun yang besar. Pegunungan, padang pasir yang hebat. Terjal, tandus, dan banyak pemangsa-pemangsa gurun. Kamu mau pindah ke arah selatan, kamu dihadang sama laut. Kamu mau menyeberang ke arah mana lagi? Ke timur, dihadang oleh laut. Kamu kembali ke barat, tentara Fir'aun misalnya. Jadi mau kemana? Diam di situ aja. Jadi Tuhan sepertinya sengaja membiarkan bangsa Israel harus menikmati situasi yang deg-degan ya. Deg-degan. Kayak, Tuhan, kalau kamu memang Tuhan yang penuh dengan kasih, kenapa kamu tempatkan saya di situasi yang tidak nyaman seperti ini? Pernah mengalami kayak gitu? Teman-teman Facebook mungkin sedang mengalami pengalaman yang seperti ini. Kurang lebih gitu ya. Hidup di tengah pandemik, ya. Banyak yang di PHK. Banyak yang bukan hanya sedar di PHK, udah di PHK nggak dapat pesangon. Mungkin tabungan sudah menutupi kebutuhan-kebutuhan yang kemarin sudah habis, bingung. Hidup hari ini untuk mencari hari ini, untuk hidup hari ini, belum tahu besok makan apa. Masih bersyukur kita masih bisa menikmati kehidupannya, sementara banyak orang yang tidak seberuntung hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin sudah sangat ketat menjaga kesehatan mereka, tapi masih aja terpapar COVID atau mungkin mengalami gangguan penyakit yang lainnya. Tuhan menempatkan kita pada situasi yang tidak nyaman. Sama persis seperti apa yang bangsa Israel alami. Kamu masih mau lanjut berjalan sama Tuhan, atau kamu mau stuck di situ dan bilang sama Musa, mendingan kita kembali aja ke Mesir. Aduh, susah ya. Tetap berserah kepada Tuhan harusnya. Dan easy road. Aduh, ini dia yang sulit yang saat-saat seperti ini nih. Tapi mungkin kalau misalnya kita mendalami lagi, lebih jelas lagi. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Pasti tapi ada. Kita akan cari tahu. Nah, tapi kita tunggu yang satu ini ya, Sir. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita lanjut lagi. Kita lanjut ya, bisa ya? Oke. Keluaran 14, kita tadi sudah bahas bahwa sepertinya
bukan progres yang mereka sementara alami, tapi seperti kemunduran karena mereka berjalan mundur. Sekarang kita lihat bagaimana respons mereka. Keluaran pasal yang ke-14 kan, ayat yang ke-9 katanya, adapun orang Mesir, semua kudanya bahkan termasuk kereta Fir'aun. Mengejar mereka. Wah, ini luar biasa nih. Kejar-kejaran. Karena mereka tahu bahwa orang Israel telah berkemah di Pi-hahirot. Waktu Fir'aun sudah dekat, orang Mesir seperti terlihat menyusul mereka. Sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Klasik kan? Lagi susah, teriak sama Tuhan. Oke. Ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa. Sudah benar loh mereka teriak sama Tuhan. Tapi sekarang mereka ngomong apa sama Musa? Ayat 11, Tisha. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Setelah bersungut-sungut kepada Tuhan, minta tolong udah gitu bener ya. Nih, berseru sama Tuhan, tapi malah bersungut. Artinya ini adalah sebuah tindakan ibadah, worship, act of worship kan. Kamu datang sama Tuhan, tapi tidak dengan hati yang tulus. Oke? Kamu sepertinya baik nih datang sama Tuhan. Wah, tapi nggak jujur hatimu. Ini. Apa nggak ada lagi kuburan di Mesir, Musa? Oke? Tapi inilah hebatnya Tuhan kita. Dia sayang sama umatnya walaupun model kayak begini. Dan intervensi Tuhan itu nyata. Berkatalah Musa di ayat yang ke-13, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Musa bilang ayat 14, sebuah ayat familiar yang sering dipakai oleh orang-orang dalam masa kesulitan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hebatnya adalah Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya yang ajaib itu. Sehingga di tengah-tengah situasi yang terhimpit, maju kena, mundur kena, kiri kanan laut. Apa yang Tuhan buat? Laut itu yang dibelah sama Tuhan. Tisha, boleh jadi teman-teman Facebook di rumah, Tuhan menempatkan kita di sebuah situasi yang sangat sulit dan benar-benar nggak ada jalan. Dan satu-satunya jalan hanya dari Tuhan dengan cara dihancurkan tembok itu. Mungkin kita sementara cari jendela, kita nggak dapat jendela. Mau cari emergency exit, pintu emergency, nggak dapat. Nggak ada lagi. Mungkin Tuhan bisa lakukan hal yang di luar batas kemampuan yang bisa kita pahami tentang jalan keluar yang akan bisa membuat kita keluar dari situasi yang pelik seperti itu. Hanya kita perlu seperti yang Musa katakan, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Asalkan kamu stand still. Diam aja. Ada lagunya itu, stand still and let God move. Jadi siapa yang move? Tuhan. Oke? Sekarang kita lompat ke ulangan ya. Oke. Karena sebagian besar dari pelajaran ini sudah kita pernah bahas di yang sebelumnya. Sesi yang nah, kalau nggak ikut login, kita bisa lihat lagi. Betul. Ada di YouTube-nya. Tenang aja. Betul sekali. Kita sekarang ke ulangan pasal yang ke-32. Oke. Musa pada akhirnya tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Ini kalau nanti kita bahas lagi, kita mungkin bisa bahas part berikutnya ya. Jadi 3. Kita bisa bahas reuni yang ketiga dengan Musa ya. Nah, yang jadi menarik adalah begini. Musa tahu hari kematiannya sudah dekat. Dan Tuhan bilang begini sama Musa, Musa, karena waktu kematian sudah dekat, kamu harus menyampaikan pesan sama orang Israel. Dan pesan-pesan terakhir kamu harus kamu buat dalam bentuk puisi dan kamu nyanyikan kepada orang Israel. Lagu ya jadinya. Ini seperti lagu perpisahan dari Musa untuk orang-orang Israel. Kalau hari itu adalah hari terakhir Musa, kalau Tisha jadi Musa, apa yang nanti saya pesankan sama bangsa Israel? Tetap percaya pada Tuhan, karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan percayanya setengah-setengah. Jadi kira-kira puisinya bentuknya kayak gimana ya? Tentang kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa Israel gitu. Mungkin kayak
teguhkanlah hatimu, gitu-gitu kali ya. Tetap berpegang Tetap pada berpegang teguh pada Tuhan. Tuhan. Oke, sekarang nyanyian Musa itu ditulis dalam kitab Ulangan pasal 32. Oke. Itu panjang dan kita nggak punya banyak waktu untuk membahasnya. Oke. Tapi penggalan dari bait puisi yang dinyanyikan oleh Musa dapat menginspirasi kita pada pertemuan kali ini, di episode kali ini. Apa itu? Kita baca di ayatnya yang ke-11. Ayat yang 11. Oke. Mhm. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tuhan menganalogikan, kasih setianya seperti kasih setia induk Raja Wali kepada anak-anaknya. Seperti induk Raja Wali yang melayang-layang. Yang terbang ya. Yang terbang. Oke, sekarang sebelum kita jauh, kayaknya kita bahas ayat 10 deh. Ayat 9 dan 10 dulu. Supaya ayat 11 dan 12 jadi powerful. Oke. Kita mundur ayat lagi 9. Mundur lagi. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub, ini kan Israel kan artinya kan. Israel adalah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia, siapa dia di sini? Yakub dari Israel. Di suatu negeri di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kata tandus ini penting, teman-teman. Tisha. Kata tandus ini datang dari kata Ibrani tohu. Bukan tofu ya. Iya, langsung tahu nih. Jadi lapar. Tohu. Kata Artinya? ini ditulis oleh Musa di awal kitab Kejadian ketika coba untuk menggambarkan dunia yang masih kosong dan belum berbentuk. Oke. Ingat Kejadian 1 ayat 2, bumi masih kosong. Belum berbentuk. Tohu wabohu. Ini kosong dan belum berbentuk ini bukan kayak studio ini kosong nih, kita isi yuk dengan alat-alat. Bukan kayak gitu. Atau Tisha lagi pindah kos-kosan bagus nih kayaknya nih. Masih kosong ya kos-kosannya, yuk kita isi yuk. Bukan kayak gitu. Bukan. Tohu wabohu artinya tandus, gersang, sampah, chaos, hampa, kopong gitu ya. Seperti itulah dunia sebelum tangan Tuhan membentuknya. Bangsa Israel ditemukan Tuhan di padang yang tandus. Artinya bangsa Israel sementara mengalami situasi yang gersang, kering, chaos. Tapi Tuhan ambil mereka di padang yang tandus itu. Untuk dijaga seperti biji matanya. Dan Tuhan hebatnya seperti induk Raja Wali yang melayang-layang di atas anaknya. Nah, kata melayang ini bahasa Ibrani-nya raheb. Kata yang sama ditulis sama Musa di ayat yang sama tadi. Kejadian 1 ayat 2. Dan roh Allah melayang-layang. Kenapa roh Allah melayang-layang? Roh Allah melayang-layang untuk mengawasi dan memperhatikan dunia yang chaos. Hancur, yang rapuh. Kita sementara hidup di pandemik yang sepertinya cocok dengan gambaran tohu wabohu. Dunia yang chaos. Dunia yang gersang, dunia seperti tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan melalui Musa dalam nyanyiannya mau kita mengerti bahwa di dunia yang chaos ini Tuhan menyertai kita, melayang, mengepakkan sayapnya dan mau menampung kita. Menjaga Dia kita. menjaga dan memelihara kita. Seperti biji matanya. Will you trust Him? Harus trust Him. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menikmati pemeliharaan Tuhan seperti ini. Makanya kadang-kadang kamu kayak, wah keliengan gue nih. Pegang teguh, kata Musa, pegang teguh, tetap berdiri. Karena melayang dengan Tuhan emang kayak gitu rasanya. Kamu akan melayang gak enak kan? Kamu akan dihempas oleh angin. Tapi pegang teguh karena kamu sementara terbang bersama dengan Tuhan.
Kalau kata orang melayang gak enak tapi indah. Betul sekali. Enggak, oh iya, melayang. Betul sekali. Sekarang sebelum kita ambil kesimpulan karena waktu kita tidak banyak, satu ayat terakhir akan kita bahas. Oke. Ayat yang ke-15, Tisha. Ulangan 32 ayat 15. Masih di pasal yang sama, betul. Oke. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, yang memandang rendah gunung batu keselamatannya. Siapa Yesyurun di sini? Wah, aku nggak tahu nih. Yesyurun di sini adalah nama julukan untuk orang Israel. Oh. Yang artinya dia yang benar. Oke? Dia yang dipelihara, dia kesayangan, Yesyurun. Tapi anehnya Yesyurun menjadi gemuk. Setelah dipelihara, dijaga oleh Tuhan, dipenuhi semua kebutuhannya, menjadi gemuk, dia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia menjadi favoritnya Tuhan. Kamu selalu dipelihara sama Tuhan, dijaga sama Tuhan. Itu bisa membuat kamu lupa sama siapa yang memberikan kamu berkat dan pelindungan. Kacang lupa kulit judulnya ini. Yes, Yesyurun. Namanya bagus, Israel. Yesyurun, bagus namanya. Tapi karakternya tidak sebagus namanya. Jadi antitesis, bentrok. Loh, kamu namanya ini kok, tapi kelakuan kamu ini. Oh, katanya kamu anak Tuhan. Tapi kok begini? Ya? Jadi lihat pelajaran-pelajaran ini, Musa memberikan pesan terakhir yang indah bagi bangsa Israel. Dia bukan hanya sekedar memberikan pesan bagi orang-orang Israel supaya mereka tetap berpegang teguh sama Tuhan, tetap pegang kepak sayap Tuhan sambil mereka melayang dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi Musa mau ingetin mereka, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan katanya disebut sebagai batu keselamatan. Kenapa batu keselamatan? Karena Raja Wali tidak pernah sama sekali membuat sarangnya di bawah, tapi di atas puncak gunung batu. Tempat yang paling susah untuk diraih, dari para pemangsa. Karena itu tempat yang aman, the solid place. Tempat yang aman, tempat yang kokoh. Walaupun serem tergantung. Iya. Banyak orang yang lupa bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan. Tempat yang aman. Tempat yang kita boleh mendapatkan ketenangan dalam hidup. Jadi Musa mau mereka semua harus menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Ingat, karena mereka sementara hidup di padang yang tandus. Satu-satunya yang bisa memelihara mereka, menenteramkan jiwa mereka, memberikan penghiburan, hanya Tuhan gunung batu keselamatan mereka. Aku pernah baca berita beberapa tahun yang lalu. Di Sinai terjadi badai gurun. Oke. Jadi pesawat pun tidak bisa melintasi area itu karena badai gurun yang menutup jarak pandang pesawat. Oh, jadi yes, bukan kabut sih, pasir ya. Pasir. Dan suhunya jadi ekstrim, Tisha. Kau bayangkan, mereka tinggal di padang gurun yang tandus. The place of no one. Gak ada orang hidup di sana, Tisha. Karena tandus, siapa yang bisa hidup di sana? Tapi kalau mereka masih bisa hidup, siapa yang bisa membuat mereka hidup? Tuhan. Hanya Tuhan, bukan? Jadi di tempat yang gak bisa hidup, mereka bisa hidup karena ada Tuhan, sumber kehidupan. Di tempat yang gak ada mata air, mereka bisa minum. Gak ada hidrasi mereka. Gimana caranya? Di tempat yang gak ada pepohonan, sumber zat-zat yang penting bagi tubuh mereka, kan ada gizi kan? Bagaimana mungkin bisa mereka hidup? Tuhan yang kasih makan. Jadi kalau ada sumber berkat kehidupan dalam kehidupan bangsa Israel, itu hanya Tuhan. Kalau ada nama mereka eksis, itu juga karena Tuhan. Jadi sebelum nanti masuk negeri perjanjian, kata Musa ya, kamu harus berlindung sama Tuhan. Tetap terus berpegang sama Tuhan. Karena nanti kesuksesan kamu, kenikmatan hidup kamu di negeri yang akan kamu tempati itu, hanya Tuhan yang menjamin. Tuhan yang kasih ya. Jadi Musa naik ke atas gunung kan? Dia lihat semua pemandangan yang indah itu. Negeri yang dia sendiri tidak dapat masuki. Tapi paling tidak, dia berpesan kepada
semua generasi-generasinya, agar mereka semua menghidupkan kehidupan yang bergantung sama Tuhan. Berat jadi Musa ya? Berat. Jadi diri sendiri aja udah berat, gimana jadi Musa? Itu artinya begini, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat sama seperti Musa, kamu butuh kerendahan hati, butuh keberanian, courage ya, butuh keberanian. Tekanan datang dari mana saja loh. Ingat tadi peristiwa yang tadi, di pihak Herod. Musa, masa kamu nuntun kami ke tempat yang kayak gini? Tapi kamu selain punya kerendahan hati dan keberanian, kamu punya persistensi. Keteguhan hati yang membuat kamu yakin sama Tuhan pemimpin sejatimu, untuk bilang sama semua yang ada di bawah kamu, Tisha, Tenang. stand still. Tenang, sabar ya. Kualitas pemimpin sejati ditentukan di saat konflik itu terjadi. Kepada siapa kamu percaya? Kalau kamu percaya sama Tuhan, Tisha, dalam situasi yang sulit sekalipun, anak-anak muda, jangan pernah goyah. Sekali kita goyah, kita jatuh. Goyah sedikit aja ya. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan. Tisha, kesimpulan apa yang bisa diambil dari reuni bersama Opak Musa nih, Om Musa? Jangan Om, kita panggil Opa aja. Opak Musa. Udah jauh di atas. Nah, kalau aku kayaknya ini aku nggak pernah lupa dan aku baru ngeh lagi ketika kita baca ayatnya. Keluaran 14 ayat 14. Oke. Ini aku pertama dapat ayat ini kebetulan juga dari pendeta. Waktu kita di sekelas ya? Iya, waktu kita sekelas. Nah, ini waktu itu mungkin simpel aja persoalan untuk tetap berpegang teguh sama Tuhan. Tapi semakin besar, semakin banyak persoalan hidup, tetap kembali ke ayat ini dan jadi baca ceritanya dengan jelas dan dibahas juga. Berarti emang benar-benar harus berpegang teguh dengan apapun yang kita alami. Kalau mungkin bangsa Israel perjalanan ya, kalau kita juga perjalanan hidup dengan lika-liku yang ada banyak macam, bisa mungkin dari keluarga atau dari orang-orang sekitar, dari pendidikan mungkin karena aku kuliah ya. Jadi itu saat seperti ini nih, apalagi pas udah mau lulus, aduh banyak banget itu. Kembali lagi ke ayat ini. Kembali lagi untuk tetap percaya sama Tuhan, berpegang sama Tuhan. Amin, Tisha. Ingat, anak-anak muda adalah pemimpin-pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin rumah tangga di masa yang akan datang. Teladan kepemimpinan Musa harus dituruti, dilakukan dalam hidup kita. Untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, punya keberanian. Dia harus punya hikmat dan kerendahan hati. Yang paling penting adalah dia harus berdiri teguh. Ketika yang lainnya runtuh, dia harus berdiri teguh. Nggak runtuh. Dan yang keempat, dia harus punya pola hidup yang dapat diteladani dan dicontoh. Sehingga hidupnya akan dikenang terus. Walaupun dia sudah tidak ada. Bukankah itu yang sementara kita lakukan saat ini? Iya. Mengenang hidup Musa dan contoh teladannya yang jadi berkat buat hidup kita. Mari kita berdoa, Tisha. Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang indah kami boleh belajar hidup dari Musa. Kami boleh belajar bergantung sama Tuhan seperti Musa bergantung sama Tuhan. Seorang pemimpin yang sejati yang tidak membesarkan dirinya dan kemampuannya serta kesanggupannya meskipun dia dapat melakukannya. Tapi dia selalu melihat kepada Tuhan, satu-satunya penyelamat dalam hidupnya, gunung batu keselamatan. Ajar kami untuk menikmati selalu pengalaman ini, Tuhan. Walaupun kami berjalan di ketandusan dunia ini, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit dan pelik, ketika kami tidak tahu harus berbuat apa-apa, dan kami menyadari sepertinya kebinasaan ada di hadapan kami. Tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, seperti Tuhannya orang-orang Israel, yang dapat membuat jalan keluar di tengah-tengah permasalahan ketika kami melihat tidak ada jalan keluar. Ketika kami merasakannya, kami akan puji syukur kepada Tuhan. Sebab benar, Engkaulah Tuhan gunung batu keselamatan kami. Pelihara semua teman-teman Facebook yang sementara menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan. Mereka akan terbang bersama Tuhan, seperti anak Raja Wali terbang di atas kepak induk sayap Raja Wali. Besertalah bersama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk pelajaran yang sangat luar biasa. Walaupun reuni
ada aja yang baru tetap Amin. aja ya. Amin. Nah, teman-teman Facebook yang di rumah, kita udah sampai sini, tapi jangan lupa masih ada episode-episode selanjutnya. Betul. Juga dengan tokoh-tokoh baru atau mungkin tokoh-tokoh reuni, bukan cuma sama Musa, bisa sama yang udah kita bahas. Yes. Dan kalau misalnya teman-teman Facebook ada yang ingin dibahas di sini tokohnya, boleh langsung di komen aja untuk kasih tahu ke kita supaya kita bahas juga ya, Betul, Pendeta. Tisha. Jadi tidak ada yang miss. Nah, dan aku juga mau ngingetin sekali lagi, mungkin kalau misalnya mau nonton tayangan Hope Channel 24 jam bisa langsung ke Wah, 24 website. jam ya? 24 jam ini nggak non-stop. Mantap. Bisa langsung di bawah sini. Sampai ketemu di episode Facebook selanjutnya. Dadah. God bless. Shalom.